Oke, alhamdulillah kita sampai di base camp di dekat kaki Gunung Kerinci. Besok kita registrasi dan melaksanakan pendakian. Ini saya nunggu kawan yang akan menemani saya nanti, Bang Tony namanya. Ini kita sudah prepare. Kita istirahat. Destinasi kali ini saya akan ke Gunung Kerinci, terletak di Provinsi Jambi. Gunung ini pun masih aktif dengan ketinggian 3.805 mdpl. Alhamdulillah sudah jam 8, kita sudah mempersiapkan logistik. Alhamdulillah cuaca juga cukup cerah. Persiapan sebentar lagi kita registrasi. Kita mengurus SIM-aksi agar tidak masuk dalam kategori pendaki ilegal. Saya bersama kawan lama bernama Bang Tony. Beliau adalah porter Gunung Kerinci. Dulunya sebelum Covid, dia sering membawa tamu domestik bahkan mancanegara. Katanya ini pendakian pertamanya setelah Covid. Kalau bukan saya, dia tidak mau naik gunung dulu untuk beberapa saat ini. Alasannya berat badannya sudah naik. Halah. Selepasnya kami mengurus SIM-aksi di R10, nama tempat untuk mengurus izin masuk Kerinci. Setelah mengurus izin, kami melaju ke pintu rimba Gunung Kerinci. Jalurnya pun tidak semulus sebelumnya, salahnya kami membawa motor metik. Bahkan mendekati pintu rimba, saya harus turun dan berjalan. Oke, sekarang sudah jam 9. Ini tidak bisa naik kendaraan lagi karena jalurnya cukup parah, bebatuan dan tanah yang licin. Cuacanya cukup cerah karena mungkin sudah habis tadi malam diguyur hujan. Dari pagi tadi sudah cerah, jadi kita mulai pendakian jam 9. Bang Tony melaju sendiri untuk sampai ke pintu rimba. Pada akhirnya saya berjalan ke pintu rimba lebih kurang 15 menit. Ini terasa seperti pemanasan karena memang jalur bebatuan dan sedikit menanjak. Gunung Kerinci tampak diselimuti awan tebal. Besar harapan kami semoga tidak hujan, karena hujan cukup merepotkan ketika di gunung. Salahnya kita tidak pemanasan terlebih dahulu. Jadi berjalan sampai pintu rimba pun terasa seperti telah melakukan pendakian. Jadi kita anggap saja ini pemanasan dulu. Karena treknya memang susah dan kendaraan kita tidak memadai. Metik memang sesuatu yang memulai harus beradaptasi terlebih dahulu. Harus menyesuaikan. Yang namanya menyesuaikan sulit. Selepasnya saya sampai di pintu rimba, berhenti sejenak untuk mengambil beberapa gambar. Karena sedari 2019 lalu, terakhir saya ke sini, pintu rimba belum secantik ini. Pintu rimba. Setelah berdoa, mari kita mulai pendakian. Masuk ke vegetasi lebat, saya merasa Kerinci memang memiliki aroma berbeda. Mungkin sugesti saya saja, menjadikan daya tarik tersendiri untuk kembali ke sini. Kami melaju cukup cepat, karena memang trek yang terbilang landai, dan hutan yang rapat cukup membantu kami tidak kepanasan. Estimasi ke pos 1 pun lebih kurang 15 menit saja. Kami pun mencicil langkah. Tidak berhenti berjalan, akhirnya kami sampai juga di pos 1. Pos 1, bangku panjang. 15 menit. Ayo. Lanjut. Pos 1 ke pos 2 apa udah? Bisa gigi 2 ya. Perjalanan menuju pos 2. Ini mulai tanjak-tanjak. Tadi jalurnya masih datar. Sekarang sudah tanjak-tanjak. Sampai pos 2. Yuk. Tidak lama dari pos 1, akhirnya kami tiba di pos 2, Batu Lumut.
Hutan yang rapat cukup membantu kami tidak terlalu kepanasan. Kami tidak beristirahat lama agar tidak bertemu malam ketika di shelter 3. Oh iya, di Kerinci ada pos 1, 2, 3 dan shelter 1, 2, 3. Namun untuk tiap pos tidak diperkenankan untuk mendirikan tenda karena hutan yang rapat cenderung tempat hewan buas bersembunyi. Kami melanjutkan perjalanan kami ke pos 3. Estimasinya pun kurang lebih sama dari pos sebelumnya. Hanya saja treknya yang sedikit vertikal. Matahari pun kian tinggi, namun awan tebal mulai terlihat, hanya saja tidak hujan. Bertemunya flora dan fauna cukup memberi kami semangat baru di setiap perjalanan kami. Alhamdulillah sudah sampai pos 3. Ini kita istirahat sebentar. Nanti kita makan siang di shelter 1. Pos 3, panorama. Alhamdulillah. Ya, pos 3, panorama. Mantap. Treknya udah nanjak-nanjak. (2225 mdpl) Pondok Panorama. Tahan dak. Aish. Untuk sini ya. Bahaya tuh. Kami cukup lama beristirahat di pos 3. Bang Tony bercerita di sini memang ada siamang nakal yang sering keluar kalau cuaca tidak hujan. Dia merasa terganggu, lalu sengaja buang kotoran di atas kita. Bahkan dulu ada pendaki yang dijatuhkan ranting tepat di handphonenya ketika merekam gambar. Seolah mengusir kami bergegas meninggalkan pos 3. Menuju shelter 1, jalur pun semakin vertikal dibandingkan sebelumnya. Dengan tenaga yang tersisa, kami cukup mengejar waktu, karena kami rencananya akan makan siang di shelter 1. Hari pun mulai mendung, berharap tidak hujan, setidaknya sesampainya kami di shelter 1. Mantap treknya menuju shelter 1. Kami terus melangkah seraya menikmati suasana rimbunnya Kerinci. Suara alam yang seperti memberi energi positif dan udara sejuk yang cukup membantu dalam perjalanan sungguh memberi semangat bagi kami. Oh iya. Kau itu tidak gunung apa ya? Tidak. Kami berhenti di salah satu spot yang namanya Tunggul Hitam. Dari cerita Bang Tony, di tempat ini cukup menarik. Hanya saja Bang Tony menceritakannya setelah kami turun dari gunung. Katanya agar saya tidak berpikiran macam-macam dan tetap fokus pada pendakian. Dulu ada yang meninggal dunia di puncak, lalu dibopong oleh temannya dan ditinggalkan di sini, lalu diselimuti. Kemudian meminta bantuan warga untuk menjemput. Juga pernah ada 2 ekor harimau Sumatera yang tidur di bawah ini. Tidak lama selepasnya, akhirnya kami sampai juga di shelter 1. Hujan pun mulai turun. Kami beristirahat dan makan siang di sini, berharap tidak deras agar kami dapat melanjutkan perjalanan. Karena target kami akan mendirikan kemah di shelter 3. Shelter 1. Setibanya di shelter 1, hujan pun kadang-kadang cukup deras. Setelah istirahat cukup lama, kami pun menimbang antara bergerak sekarang atau menunggu reda. Seketika hujan berhenti. Kami sepakat berjalan dan mulai mencicil langkah setelah mengabadikan beberapa rekaman dan gambar. Lanjut dari shelter 1, hujan sudah reda. Alhamdulillah, antisipasi. Hujan nggak hujan lagi.
lagi nanti shelter 12505 mdpl. Hujan pun kembali datang. Dengan tenaga yang sudah cukup pulih, semoga tidak bertemu malam sebelum sampai di shelter 3. Kami harus beberapa kali berhenti karena memang jalur yang semakin vertikal dan hujan cukup merepotkan. Ke shelter 2 bayangan berapa jam, Bang? 1 jam. Dari sini 2 bayangan. Iya. Hujan deras. Ini mantap spotnya. Mendekati shelter bayangan. Treknya ampun kerinci. Jam apa kira-kira, Pak? Dah 25 menit. 20 sampai 25 ya. Aduh. Hujan nggak berhenti-berhenti. Monster Gunung Kerinci. Beberapa jam berjalan, kami tiba di shelter 2 bayangan. Di sini juga direkomendasikan mendirikan tenda. Jarak ke shelter 2 dari sini hanya 15 hingga 20 menit saja. Namun kami tetap pada kesepakatan pertama, akan mendirikan kemah di shelter 3. Tidak lama beristirahat, kami melanjutkan perjalanan hingga tiba di shelter 2. Alhamdulillah sudah sampai di shelter 2. Di barat hujan, di timur panas. Ini bakal manjat dari shelter 2 ke shelter 3, manjat. Kalau nggak hujan mantap view-nya dari sini. Shelter 2 100 mdpl. Jalur dari shelter 2 ke shelter 3. Tidak beristirahat lama, kami lanjut berjalan. Mengingat waktu yang sudah sore, menuju shelter 3 jalur semakin tajam. Dengan tenaga yang tersisa, kami terus mencicil langkah, bahkan sesekali memanjat jalur. Ketika memanjat, kami juga terbantu dengan adanya tali webbing. Bayangkan jika tidak ada, kami harus bertaruh dengan bergantung pada akar pohon yang belum terjamin kekuatannya. Kami sesekali merasa tersiksa, namun di jalur ini pula spot yang paling saya suka. Kontur trek yang menukik, pepohonan yang mulai kerdil menjadikan jalur ini sangat eksotis. Mendekati shelter 3, jalurnya semakin ekstrim. Harus manjat-manjat pohon. Walaupun sudah beberapa kali mendaki di sini, hanya itu aduh luar biasa. Kami pun melangkah dan terus melangkah mengejar waktu. Vegetasi yang tidak selebat jalur sebelumnya pertanda kami mendekati shelter 3. Kami beberapa kali terpeleset yang tidak sempat terekam kamera, sungguh menjadikan pengalaman luar biasa. Ingin rasanya berhenti dan mengambil beberapa foto untuk diabadikan. Namun rasa letih menjadikan malas dan hanya berharap sampai di shelter 3 secepatnya. Lanjut mendekati shelter 3. Alhamdulillah cerah. Hujan pun berhenti dan vegetasi sesekali terbuka di beberapa spot, menjadikan semangat baru bagi kami untuk cepat-cepat tiba di shelter 3. Mbak pepatah mengatakan ada pelangi setelah hujan. Kami tiba di shelter 3 dengan cuaca cerah. Sebelum gelap, tidak ada hujan dan angin, hanya ada amparan pemandangan indah yang terlihat, seperti menjadi obat setelah seharian badan dihantam trek. Alhamdulillah sampai shelter 3. Selepasnya kami mendirikan tenda dan mengistirahatkan badan yang letih untuk persiapan besok subuh, summit attack. Penuh harapan semoga besok tidak hujan, karena sunrise kali ini saya jadikan salah satu tujuan, sungguh membuat saya rindu. Bergetar di dalam hati ingin menapakkan kaki kembali ke puncak Indrapura. Cuacanya dingin sekali.
istirahat dulu, sudah jam 9. Besok kita summit attack. Persiapan summit attack. Aduh, cuacanya dingin sekali. Semoga bisa sampai dan pulang dengan selamat. Amin. Luar biasa, Summit Kerinci. Gila memang jalurnya. Ketika di sini mental yang bermain. Ketika mental kita lemah, fisik kita akan kalah. Tapi apabila mental kita kuat, itu akan mendongkrak fisik kita. Kami memulai summit pukul 5 pagi. Kata Bang Tony, kami akan sampai di puncak Kerinci pukul 6.30 WIB. Apa iya? Karena beberapa kali summit lalu, saya tidak pernah tiba di puncak hanya menempuh 1,5 jam perjalanan. Malah dulu saya paling cepat 3 jam perjalanan dari shelter 3. Bang Tony lalu menjawab, faktor pendukungnya menjadikan cepat, alias Bang Tony selalu memberi semangat setiap sesekali saya berhenti. Maklum saja, dengan tanjakan yang vertikal dan pasir yang mati, membuat tenaga semakin terporsir habis. Bahkan sesekali ingin sekali rasanya menyerah. Lalu saya ingat kata Bang Tony, untuk mencapai satu tujuan memang butuh kegilaan. Saya berhenti sejenak lalu berpikir, mungkin maksud Bang Tony saya sudah gila kembali ke sini karena terus memaksanya, padahal sudah tahu jalurnya melelahkan, bahkan menyiksa. Maklum saja, rindu. Selepasnya kami tiba di Batu Gantung. Sampai di Batu Gantung. Aduh, Kerinci jalurnya. Ya Allah, ya Allah. Batu Gantung. Estimasi dari shelter 3 ke Batu Gantung 1 jam. Lebih kurang 30 menit berjalan, kami tiba di Tugu Yuda. Tugu Yuda merupakan simbol untuk mengenang sahabat kita atau senior kita yang dulunya terpisah dengan teman-temannya ketika mendaki Kerinci pada tahun 1990. Konon, sampai sekarang jasad almarhum belum ditemukan, wallahualam. Mari kita berhenti sejenak dan mengirimkan doa untuk beliau. Alhamdulillah sudah sampai di Tugu Yuda. Estimasi 1,5 jam. Tadi berangkat jam 5, sekarang setengah 7. Ke puncak berapa jam? 45. Luar biasa Kerinci. Tapak tiras Gunung Kerinci. Oksigen makin menipis, mendekati puncak. Tidak boleh berhenti lama. Matahari sudah terbit. Namun cuacanya cukup dingin sekali. Dia membuat tangan saya kaku sekali. Sebentar lagi puncak. Terima kasih Tuhan. Dengan tenaga yang cukup terkuras, kami melangkah dan terus melangkah menuju puncak. Matahari pun kian tinggi, tenaga kami yang semakin rendah. Pada saat seperti ini kita baru tersadar, karena tinggal di kota semuanya sudah serba ada, hanya saja kita yang kurang bersyukur. Manusia akan sadar untuk mencapai satu tujuan harus berani melawan ego, berani menaklukkan diri sendiri, berani melangkah untuk kebaikan, sehingga tercapai satu tujuan. Pada akhirnya kita hanya bisa berserah diri kepada Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, karena pada dasarnya kita hanya makhluknya dan akan kembali kepadanya.
Kami terus melangkah, tidak terasa sudah 2 jam berjalan. Tepat pada pukul 7 WIB, akhirnya kami sampai di puncak Kerinci. Setelah selebrasi, ada rasa haru di hati. Bagaimana tidak, dengan ketinggian resmi 3805 mdpl, Kerinci juga penyandang predikat gunung berapi tertinggi se-Asia Tenggara. Lalu apa alasan kembali ke sini berulang-ulang? Tentu tidak ada jawaban pasti. Seperti candu yang terus memanggil, Kerinci selalu mempunyai pesona yang mengundang para pendakinya. Gunung bukan tempat pelampiasan, gunung juga bukan pelarian. Karena pada hakikatnya, gunung adalah suatu tempat untuk kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, menjadikan sebuah arti dan pengalaman berharga yang tidak akan habis untuk diceritakan. Pada akhirnya, alam tidak pernah main-main memberi kita pembelajaran. Terima kasih Kerinci, kami berhasil menaklukkan diri sendiri, menapak tilas Gunung Kerinci.